Halo hai semua, kami kelompok 5A akan membahas hal-hal penting dan menarik seputar pemotongan ternak potong yang sesuai standar. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa penting? Perlu memperhatikan pengangkutan ternak potong maupun produknya seperti daging? Atau pertanyaan lainnya yaitu, apa penting hewan perlu dipotong di rumah pemotongan hewan atau yang disebut dengan RPH? Kalau penting, bagaimana cara yang baik dalam pengangkutan ternak potong ke rumah pemotongan hewan sampai pengangkutan produknya seperti daging? Nah, di sini kita akan membahas mengenai penjaminan higiene dan sanitasi di rumah pemotongan hewan. Dalam hal ini adalah sapi dan dalam proses pengangkutannya. Yang pertama, pengangkutan hewan. Nah, sebelum hewan itu ke rumah pemotongan hewan, pastinya menggunakan alat pengangkut menuju rumah pemotongan hewan, apalagi jarak rumah pemotongan hewan yang jauh dari peternakan. Nah, untuk cara yang baik dalam pengangkutan, ada aturannya, yaitu pada paragraf 7 pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. Cara yang baik dalam pengangkutan ternak potong yaitu perlu memperhatikan yang pertama, penjaminan kebersihan alat angkut. Alat angkut ini perlu dijaga kebersihannya loh, agar ternak yang diangkut tidak merasa stres yang nantinya berakibat hewan tersebut sakit. Peringatan yang penting, jangan sekali-kali mengangkut ternak potong menggunakan alat angkut yang kotor, apalagi di dalamnya terdapat banyak sampah. Masa iya, ternak yang nantinya dagingnya dikonsumsi, diangkut menggunakan alat angkut yang kotor? Berikut fasilitas alat angkut yang sesuai standar yaitu, alat dan wadah didesain dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, didesinfeksi dan dirawat serta tidak beracun. Kemudian tersedia tempat makan dan tempat air minum untuk ternak. Kemudian tersedia alat pemantau seperti alat pemantau suhu, kelembapan, dan airflow. Berikutnya tersedia wadah untuk sampah seperti bahan berbahaya atau akhir, serta tempat sampah tersebut tertutup dan terdapat keterangan atau label. Kemudian alat angkut yang digunakan tersebut memudahkan dalam pemeliharaan atau pembersihan. Kemudian memudahkan dalam penerapan higiene dan pemantauan. Yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan yang kedua yaitu kebersihan hewan. Alat angkut yang kotor, apalagi terdapat feses atau kotoran ternak, dapat membuat ternak menjadi kotor. Perlu juga menjaga agar feses ternak atau pupnya tidak jatuh ke jalan raya. Kalau tidak, bisa berbahaya loh. Selain mengotori jalan, bisa juga menyebarkan penyakit. Kesehatan hewan juga perlu diperhatikan, yaitu dengan pemeliharaan kesehatan hewan rutin, seperti adanya aktivitas pemeliharaan status kesehatan rutin oleh dokter hewan atau tenaga terlatih. Kemudian proses pelaporan kesehatan rutin, adanya status vaksinasi, dan pemisahan hewan sakit dan hewan sehat. Semua hal tersebut dilakukan agar memastikan bahwa ternak yang akan dipotong benar-benar dalam keadaan sehat. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat pengangkutan yang ketiga, yaitu penjaminan kesehatan dan kebersihan personel. Selain kesehatan dan kebersihan hewan, serta kebersihan alat angkut, kesehatan dan kebersihan personel atau orang yang menangani ternak potong juga sangat penting loh. Seperti paling kurang menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya. Hal ini agar menghindari penularan penyakit dari orang tersebut ke ternak maupun sebaliknya. Juga perlu diperhatikan agar personel yang sakit sebaiknya tidak diizinkan untuk menangani ternak potong dalam proses pengangkutan. Selanjutnya adalah persyaratan rumah potong hewan yang baik. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman pasti bertanya,
Mengapa hewan perlu dipotong di rumah pemotongan hewan? Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012, paragraf 5 pasal 8-17, yaitu pemotongan hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri dan menerapkan cara yang baik. Tetapi, tidak semua RPH memenuhi persyaratan teknis dan menerapkan cara yang baik. Nah, berikut merupakan persyaratan teknis dan cara yang baik di rumah pemotongan hewan. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut, yaitu tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya. Kemudian tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, letaknya lebih rendah dari pemukiman, mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi, dan tidak berada dekat industri logam dan kimia, serta mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH. Kemudian terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong. Kemudian yang kedua yaitu sarana pendukung. Rumah potong hewan harus dilengkapi dengan sarana atau prasarana pendukung paling kurang meliputi yang pertama, akses jalan yang baik menuju rumah potong hewan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging. Kemudian sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup, paling kurang 1000 liter per ekor per hari. Kemudian tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus-menerus. Dan fasilitas penanganan limbah padat dan cair tersedia. Dan yang ketiga yaitu peralatan. Peralatan di RPH terdiri dari bahan yang tidak korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat, kemudian sistem rel dan sesuai alur proses, kemudian adanya sarana mencuci tangan, sebaiknya sarana mencuci tangan tersebut tidak menyentuh keran, kemudian adanya sabun, hand dryer, dan tempat sampah tertutup, sebaiknya dioperasikan menggunakan kaki. Kemudian pintu masuk terdapat sarana mencuci sepatu boot, desinfeksi pakaian kerja, topi, masker, dan apron. Kemudian terdapat peralatan pada daerah kotor harus berbeda dengan pada daerah bersih. Hal-hal tersebut dilakukan karena RPH ini merupakan tempat pemotongan hewan yang kebersihannya ini perlu dijaga, apalagi produk hewan ini akan diedarkan secara luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hal apa saja yang harus dilakukan ketika ternak sampai di rumah pemotongan hewan. Yang pertama, setelah sampai di rumah pemotongan hewan, ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan terlebih dahulu. Kemudian, kita juga akan membahas tentang cara yang baik yang diperhatikan dari sebelum memotong hewan sampai akhir, yaitu yang pertama, pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong. Pertanyaannya, apa iya hewan perlu diperiksa? Toh nanti juga dimakan kan hewannya? Lagi pula hewannya juga kelihatan sehat saja. Hal ini bertujuan untuk memastikan ternak yang akan dipotong benar-benar sehat agar tidak dapat menularkan penyakit. Hewan yang tampak sehat bukan berarti dia bebas dari penyakit kan? Maka dari itu pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan. Yang kedua, penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya. Hal ini sudah pasti dilakukan agar nantinya daging dapat terhindar dari bahaya biologis, kimia, maupun bahaya fisik. Yang ketiga, penjaminan kecukupan air bersih. Air bersih yang tercukupi akan memastikan bahwa daging akan dicuci dengan bersih. Yang keempat, penjaminan kesehatan dan kebersihan personel. Orang yang akan memotong ternak harus diperiksa agar benar-benar bersih dan sehat, agar tidak menularkan atau tertular penyakit dari hewan dan ke hewan. Hal yang dapat menjamin kebersihan personel yaitu sebaiknya personel menggunakan peralatan perlindungan seperti celemek, sarung tangan, dan masker. Dan sebelum memotong hewan, personel harus mandi terlebih dahulu dan tidak menggunakan minyak wangi atau parfum dengan berlebihan. Penjagal tidak boleh merokok di tempat pemotongan hewan ya guys ya. Dan jangan sekali-sekali memotong hewan tanpa menggunakan alat pelindung, apalagi tidak menggunakan baju nih guys.
Karena kebayangkan guys, jika yang memotong itu tanpa menggunakan baju, masker, celemek, sarung tangan, penutup kepala dan lain-lain, bisa jadi kita yang memakan daging tersebut mendapatkan banyak hadiah mikroorganisme atau hal lain yang berasal dari om-om pemotong tersebut kan. Dan juga si pemotong juga bisa tertular penyakit dari hewan ini. Seram juga ya guys ya. Yang kelima, pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong. Sebaiknya ternak yang akan dipotong disembelih menggunakan pisau yang tajam, dan pisau yang digunakan itu langsung mengiris pada bagian leher kurang lebih 2 kali irisan atau potongan ya guys ya. Sadis juga ternyata. Hal ini tidak menyiksa hewan tersebut tetapi mengurangi penderitaan hewan tersebut. Yang membuat hewan menderita apabila pemotongannya menggunakan pisau yang tumpul dan lehernya disayat berulang-ulang kali. Kebayangkan jika seekor hewan lehernya itu disayat berulang kali namun tidak segera mati, pasti hewan tersebut akan merasakan penderitaan yang lebih sebelum dia mati. Kita lanjutkan yang keenam, penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih. Setelah disembelih, hewan digantung sebelum dikuliti dan dipotong. Namun nyatanya, pada beberapa RPH, hewan yang telah selesai disembelih langsung dikuliti dan dipotong di lantai. Rada jorok juga ya. Lagi-lagi guys, pengantungan hewan dilakukan agar meminimalkan kontaminasi dari bahaya fisik, kimia, maupun biologis. Yang ketujuh, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong. Hal ini penting karena agar memastikan jeroan dan karkas layak untuk diedarkan dan dikonsumsi ya. Kemudian lanjut ke yang 8, pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemotongan di tempat yang bersih dan menggunakan yang pertama, pisau. Pisau yang digunakan harus memiliki mata pisau dan gagangnya itu merupakan satu kesatuan dan dibuat dari bahan yang sama seperti pada gambar ya guys ya. Tujuannya agar celah antara mata pisau dan gagang pisau tidak menjadi tempat bersarang bakteri karena sulit dijangkau ketika dibersihkan. Dan juga melakukan pemisahan antara karkas, daging, dan jeroan, membersihkan menggunakan air bersih dan menyimpan karkas, daging, dan jeroan di tempat yang aman, bersih, dan di bawah suhu 4 derajat Celcius. Yang terakhir, sebaiknya air yang digunakan untuk mencuci karkas atau jeroan menggunakan air yang mengalir dari selang atau keran ya guys ya. Tujuannya supaya air yang digunakan untuk mencuci karkas atau jeroan itu tidak digunakan berulang-ulang kali untuk mencuci jeroan dan karkas dalam jumlah yang banyak. Jangan sekali-sekali mencuci daging pada bak air yang multiguna ya guys. Selanjutnya kita akan membahas tentang hygiene dan sanitasi dalam pengangkutan produk hewan. Pengangkutan produk hewan yang baik yaitu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penjaminan kebersihan alat angkut. Alat angkut yang mengangkut produk hewan atau daging ini penting untuk diperhatikan ya guys. Teman-teman bisa bayangkan, alat angkut yang mengangkut ternak potong saja dijaga kebersihannya, apalagi yang mengangkut daging ya kan. Ini peringatan yang tegas ya guys, bahwa produk hewan sebaiknya diangkut menggunakan alat angkut yang sudah memadai dan sesuai standar. Dan jangan sekali-sekali mengangkut daging atau produk hewan menggunakan alat angkut yang kotor, apalagi langsung meletakkan daging pada alat angkut tersebut tanpa meletakkan di wadah atau tempat penyimpanan daging. Dan juga jangan menggunakan motor untuk mengangkut apalagi hanya berandalkan karung untuk menyimpan daging. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis. Yang kedua, penjaminan kesehatan dan kebersihan personel. Hal ini sama dengan syarat untuk personel yang akan melakukan pemotongan hewan. Yang ketiga, pencegahan tercemarnya produk hewan dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan hal tersebut karena berpikir bahwa mencuci dengan air bersih dan produk hewan yang tampak bersih itu sudah aman. Tetapi sebenarnya ada tuh bahaya-bahaya yang tidak diketahui oleh kita hanya dengan melihat sepintas saja atau dengan kasat mata. Bahaya tersebut yaitu bahaya biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit, bahaya kimia seperti toksin atau racun dan residu antibiotik, dan bahaya fisik seperti debu, rambut, pecahan beling, dan lain-lain. Untuk itu harus berhati-hati dalam menjalankan prosedur pemotongan, perlu melakukan pemeriksaan lagi terhadap produk hewan ya guys, bila perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau tidak, apa mau teman-teman memakan daging atau produk hewan yang sudah tercemar dan bisa mengganggu kesehatan? Nggak mau kan? Keempat, pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal. Yang kelima, penjaminan suhu ruang alat angkut produk hewan yang dapat menghambat perkembangan mikroorganisme. Nah,
Suhu ruang ini perlu diperhatikan, asal teman-teman tahu bahwa produk hewan seperti daging merupakan tempat yang baik untuk perkembangan mikroorganisme. Tetapi tidak perlu takut karena suhu yang dingin yaitu 4 derajat Celcius bisa menghambat perkembangan mikroorganisme loh. Sebaiknya karkas dan atau jeroan diangkut menggunakan mobil yang terdapat lemari pendingin atau coolbox-nya dan tidak disarankan untuk menggunakan motor sebagai alat angkut ya. Hal keenam yang merupakan hal terakhir yang harus diperhatikan adalah pemisahan produk hewan dari hewan dalam pengangkutannya. Hal ini bertujuan agar hewan tidak mencemari produk hewan seperti daging atau karkas ya guys. Nah, demikianlah pembahasan kelompok kami mengenai penjaminan hygiene dan sanitasi di rumah potong hewan atau